permintaan. Yang kedua dengan cara kurva keseimbangan. Berikut contohnya, di mana QD sama dengan QS. Keterangannya, QD jumlah permintaan, QS jumlah penawaran, E titik keseimbangan atau equilibrium, PE harga keseimbangan, QE jumlah keseimbangan. Next. Menentukan secara matematik. Yang ketiga, bentuk umum persamaan permintaan dan penawaran persamaan permintaan, QD sama dengan C dikurang DP, persamaan penawaran, QS min P tambah NP. Keterangan, C adalah angka tetap, nilainya menunjukkan barang yang diminta apabila tingkat harga 0, nilai C selalu positif. D adalah kurva permintaan, nilainya selalu negatif, karena kurva permintaan menurun dari kiri ke kanan. M adalah angka tetap, nilainya menunjukkan barang yang ditawarkan apabila tingkat harganya 0. Biasanya nilai M bernilai negatif. N adalah kurva penawaran, nilainya adalah selalu positif, karena kurva penawaran naik dari kiri ke kanan atas. QD adalah kuantitas yang diminta, QS adalah kuantitas yang ditawarkan, dan P adalah tingkat harga. Contoh dari perhitungan. Andaikan persamaan permintaan karet alam di suatu kampung adalah QD sama dengan 13.000 min P dan penawaran QS sama dengan min 2.000 plus 2P. Berapakah harga karet alam dan kuantitas karet yang diperjualbelikan? Jawaban, QD sama dengan QS. 13.000 min P sama dengan min 2.000 plus 2P. Dipindah ruaskan menjadi 3P sama dengan 15.000. P sama menjadi P sama dengan 5.000, maka tingkat harga equilibrium adalah Rp5.000, maka QD sama dengan 13.000 min 5.000 sama dengan Rp8.000, QS sama dengan min 2.000 ditambah 2 dikali Rp5.000 sama dengan 8.000. Next, materi kedua, perubahan keseimbangan pasar. Perubahan keseimbangan pasar terjadi apabila ada perubahan di sisi permintaan dan penawaran. Jika faktor yang menyebabkan perubahan harga, keseimbangan akan kembali ke titik awal. Tetapi jika berubah adalah faktor variabel seperti teknologi untuk sisi penawaran atau pendapatan, untuk sisi permintaan, keseimbangan tidak kembali ke titik awal. Next. Pergeseran permintaan. Keseimbangan dapat bergeser apabila terjadi perubahan terhadap kurva permintaan masyarakat terhadap suatu barang atau jasa. Pergeseran kurva permintaan menunjukkan adanya perubahan permintaan yang ditimbulkan oleh faktor-faktor selain harga. Pergeseran kurva permintaan ditunjukkan dengan bergeraknya kurva ke kanan atau ke kiri. Sebagai contoh, next. Sebagai contoh, mengenai permintaan Desi terhadap jeruk, pada contoh menunjukkan bahwa berupa jumlah jeruk yang diminta Desi akibat dari perubahan harga jeruk itu sendiri. Bagaimana jika faktor lainnya seperti pendapatan Desi mempengaruhi jumlah jeruk yang diminta? Apabila pendapatan Desi mengalami peningkatan, maka jumlah jeruk yang diminta pun juga akan meningkat. Namun ketika pendapatan Desi mengalami penurunan, maka jumlah jeruk yang diminta akan turun. Seperti pada tabel berikut. Next. Apabila dari tabel di atas diubah dalam bentuk grafik, maka akan seperti berikut. Next. Kurva penawaran adalah suatu kurva yang menunjukkan hubungan antara harga barang dengan jumlah barang yang diminta. Contoh pada tabel berikut. Ini adalah contoh tabel kurva penawaran. Next. Ini adalah kurva penawaran. Contoh dari tabel kurva penawaran. Next. Pergeseran penawaran
dapat terjadi karena adanya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain faktor harga. Bergesernya kurva penawaran ditandai dengan bergesernya kurva ke kanan atau ke kiri. Kurva penawaran bergeser ke kiri artinya jumlah penawaran mengalami kenaikan. Namun ketika kurva penawaran barang bergeser ke kiri berarti terjadi penurunan penawaran barang. Bunyi hukum pada kurva penawaran adalah jika harga suatu barang naik, maka barang yang ditawarkan juga akan naik dengan syarat Carteus Paribus. Kurva ini memiliki gradien atau kemiringan slope positif, artinya hubungan antara harga dengan jumlah barang yang ditawarkan berbanding lurus. Slope pada kurva ini berjalan naik dari pojok kiri ke pojok kanan atas. Berikut adalah tabel pergeseran penawaran. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka berpengaruh dengan minat pembeli masyarakat. Next. Berikut contoh kurva pergeseran penawaran. Hal ini dapat terjadi karena semakin tinggi harga yang ditawarkan, maka berpengaruh dengan minat pembeli masyarakat. Next. Pergeseran permintaan dan penawaran. Apabila dianalisis secara seksama, penyebab kenaikan harga ini dapat terjadi karena dua hal, yaitu pertama pelemahan kurs rupiah dan situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Yang pertama, pelemahan kurs rupiah pada saat itu menyebabkan kenaikan biaya produksi dikarenakan komposisi bahan baku impor yang tinggi. Kenaikan biaya produksi ini menyebabkan pergeseran kurva penawaran ke arah kiri. Kurva penawarannya menurun. Yang kedua, menyebabkan kenaikan harga kedua karena situasi dan kondisi yang tidak kondusif. Pada saat itu, menyebabkan sebagian besar masyarakat mengambil keputusan untuk melakukan penimbunan barang sebagai upaya antisipasi kelangkaan barang. Keputusan untuk menimbun barang ini menyebabkan kenaikan kurva permintaan secara drastis atau kurva permintaan meningkat. Kurva permintaan bergeser ke kanan atas, pergeseran kurva penawaran ke kiri dan kurva ke kanan menyebabkan kenaikan harga jual secara drastis. Dan dilanjutkan dengan teman saya. Terima kasih. Baik, topik selanjutnya yakni mengenai surplus ekonomi. Surplus ekonomi atau surplus sosial. Surplus ekonomi atau surplus sosial adalah jumlah antara surplus produsen dan surplus konsumen, di mana manfaat marginal sama dengan biaya marginal, sehingga sumber daya ekonominya itu dapat dimaksimalkan sebaik mungkin dan menghasilkan kesejahteraan sosial yang maksimum. Nah, surplus ekonomi ini juga bisa disebut dengan istilah total surplus. Surplus ekonomi ini bisa dihitung dengan cara surplus ekonomi sama dengan surplus konsumen ditambah dengan surplus produsen. Pada surplus ekonomi ini kita akan membahas mengenai surplus konsumen dan surplus produsen. Yang dimaksud surplus konsumen itu adalah perbedaan atau selisih dari harga yang bersedia dibayar oleh konsumen dengan harga yang harus dibayarkan untuk membeli barang. Nah, surplus konsumen ini dapat dihitung dengan cara nilai barang bagi pembeli dikurangi harga yang akan dibayarkan oleh pembeli. Sebagai contoh, misalnya Rudi bersedia membayar sebesar Rp20.000 untuk sebungkus rokok. Namun ternyata harga rokok yang Rudi inginkan itu adalah Rp18.000 per bungkusnya. Maka Rudi itu sebagai konsumen mendapatkan surplus Rp2.000, di mana Rp20.000 ini adalah uang yang dimiliki Rudi, sedangkan yang Rp18.000 ini adalah harga rokok di pasaran. Maka kita bisa hitung dengan rumus tersebut, yakni 20.000 dikurangi 18.000, jadinya 2.000. Untuk contoh kurva surplus konsumen itu, misalnya di sini
ada 3 titik. Yang pertama X, Y, dan Z. Untuk titik X itu terdapat konsumen yang bersedia membayar pada tingkat harga sebesar Rp15 dengan kuantitas yang dibeli oleh konsumen itu sebanyak 1 buah. Namun pada kenyataannya harga pasar yang berlaku untuk barang A itu misalnya sebesar Rp5. Nah, harga yang bersedia dibayarkan oleh konsumen itu lebih murah dari, maksudnya lebih mahal dari harga pasar. Dengan demikian, konsumen mendapatkan surplus karena membayar lebih murah dari yang siap dibayarkan. Nah, perbedaan harga yang siap dibayarkan dengan harga barang tersebut berlaku di pasar itu adalah Rp10, di mana Rp15 itu dikurangi dengan Rp5, jadinya Rp10. Artinya, setiap barang A yang dibeli oleh konsumen itu mendapatkan surplus Rp10. Nah, untuk titik Y, konsumen itu bersedia membayar barang A seharga Rp10. Namun, harga barang di pasar itu sebesar Rp5. Nah, perbedaan yang bersedia dibayar oleh konsumen dan harga yang berlaku di pasar itu terdapat perbedaan Rp5, di mana Rp10 itu dengan kuantitas barang itu sebanyak 2. Maka jika harga barangnya di pasar itu Rp5, sehingga konsumen itu mendapatkan surplus sebesar Rp5, di mana Rp10 dari konsumen dikurangi dengan harga barang di pasar, yaitu Rp5. Jadinya konsumen mendapatkan surplus Rp5. Nah, untuk pada titik Z, kita lihat bahwa konsumen bersedia membayar seharga Rp5 dengan kuantitas sebanyak 3 barang. Nah, pada titik Z ini tidak ada perbedaan antara harga, karena harga barang dengan harga yang bersedia dibayar itu sama. Dapat kita lihat bahwa titik X, Y, Z itu semakin tinggi harga yang bersedia dibayar oleh konsumen, akan semakin sedikit kuantitas barang yang bersedia dibayar. Oleh karenanya, gambaran surplus konsumen terlihat seperti pada daerah warna hijau ini. Selanjutnya, itu adalah mengenai surplus produsen. Surplus produsen adalah perbedaan antara harga pasar saat ini untuk suatu barang dengan total biaya penuh untuk produksi dari perusahaan atau produsen tersebut. Nah, surplus produsen ini dapat kita hitung dengan cara harga penjualan suatu produk dikurangi harga produksi suatu produk. Nah, sebagai contohnya, Rudi adalah seorang produsen jaket kulit. Dalam memproduksi satu jaket, itu Rudi menghabiskan biaya sebesar Rp400.000. Nah, kemudian Rudi ini ingin menjual jaket kulit tersebut dengan harga Rp500.000. Nah, maka Rudi itu mendapatkan surplus produsen sebesar Rp100.000. Nah, dia itu artinya dari harga Rp400.000 ini, Rudi ingin mendapatkan keuntungan. Keuntungannya itu sebesar Rp100.000. Maka kita bisa hitung dengan cara Rp500.000 ini dikurangi dengan Rp400.000, jadinya Rp100.000. Itu adalah surplus produsennya. Untuk kita lihat, kalau dilihat dari kurvanya, nah, kurva S ini adalah yang menggambarkan keinginan produsen atau perusahaan untuk produksi dan melakukan penawaran di pasar. Nah, kita anggap harga di pasar itu harganya Rp5. Nah, pada titik X, itu tingkat harga barang A-nya sebesar Rp3. Produsen hanya ingin menjual barangnya sebanyak satu barang. Nah, harga yang diharapkan perusahaan sebesar Rp3, namun ternyata harga yang di pasar itu berlakunya sebesar Rp5. Artinya surplus produsen itu sebesar Rp2 per unit barangnya. Harga yang berlaku di pasar ini lebih besar dari harga yang diharapkan oleh produsen. Nah, itu untuk
itu adalah kejadian yang terjadi pada titik X. Untuk titik Y, itu harga yang diharapkan oleh produsen itu sebesar Rp4. Nah, di mana dia sebesar Rp4 ini melakukan penawaran barang sebanyak dua barang gitu. Namun harga pasar sebesar Rp5 ini lebih tinggi dari harga yang diharapkan oleh produsen. Maka pada titik Y ini terjadi surplus produsen sebesar Rp1. Nah, untuk titik Z ini tidak terjadi surplus produsen karena penyebabnya itu adalah harga pasar dan harga yang diharapkan oleh produsen itu sama. Pada titik Z, kuantitas yang ingin dijual oleh produsen itu sebesar 3 unit barang. Berikut yang dapat kami paparkan untuk pertanyaan bisa langsung ditulis di komen dan waktu dan tempat saya kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Kok tidak ada? Halo? Halo? Iya, Prof. Ini chatnya kok tidak ada? Untuk teman-teman yang ingin bertanya mungkin bisa langsung ke chat. Oh, nah nih, ada. Chatnya sini dia. Berapa pesertanya ini? Ntar hilang lagi ini. Sip. Yang pertama sampaikan 202 ya. Ini kadek. Mana ya? Ya. Silakan langsung ya 202. Iya, Prof. Terima kasih atas waktunya. Izin bertanya untuk kelompok 6. Saya dengan NIM 202, izin bertanya, seperti yang sudah dijelaskan di materi, jadi bahwa surplus ekonomi itu ada dua macam, yaitu surplus produsen dan surplus konsumen. Apa sih yang membedakan antara surplus konsumen dengan surplus produsen? Terima kasih. Ya. Ntar dulu. Pinggir. Berikutnya 105. Iman Widiani. Izin bertanya,
Saya Ninyaman Widiani dengan NIM 105 izin bertanya apakah ada faktor yang mempengaruhi surplus konsumen dan juga surplus produsen serta apakah ada keterkaitan antara surplus produsen dan juga konsumen. Terima kasih. 109. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Saya dengan NIM nomor akhir 109 izin bertanya untuk kelompok 6. Apa yang terjadi jika pasar tidak mencapai keseimbangannya? Terima kasih. Bisa split di sana. Eh, 094, silakan. Saya izin bertanya, apa yang akan terjadi dengan surplus konsumen dan surplus produsen jika penjualan suatu barang dikenakan pajak? Terima kasih. Baik. 203. Baik, saya NIM akhir 203, Nikoma Erika Mianda, izin bertanya, apakah pada suatu negara surplus ekonomi itu selalu berbuah positif bagi perekonomian? Jelaskan mengapa demikian. Terima kasih. 099. Baik, Prof. Izin bertanya untuk kelompok 6. Tadi dijelaskan perubahan keseimbangan terjadi akibat adanya perubahan pada faktor-faktor ceteris paribus. Bisakah dijelaskan apa itu faktor ceteris paribus dan apa saja contohnya? Terima kasih. 102. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, tadi dikatakan bahwa manfaat marginal sama dengan biaya marginal. Apakah bisa dijelaskan kembali apa yang dimaksud dengan manfaat marginal sama dengan biaya marginal tersebut? Terima kasih. 117. Baik, Prof. Terima kasih atas waktunya. Saya izin bertanya, untuk kelompok 6, apakah dengan menghitung surplus konsumen bisa menjadi penentu dalam mengukur tingkat kesejahteraan konsumen? Jika iya, mengapa bisa demikian? Terima kasih. 091. Baik, 115 belum, Prof. satu limanya belum, Prof. Ah, NIM berapa? 115 di atas saya belum. 115. Iya, Prof. Di atas 091. Ya, kamu duluan, sebentar dia. Oke, Prof. Baik, saya Patricia dengan NIM 091 izin bertanya, apa yang terjadi jika pasar tidak mencapai keseimbangan? Terima kasih. Ya, 115, silakan. Baik, Prof. Izin bertanya. Tadi dijelaskan bahwa pergeseran penawaran dapat terjadi karena adanya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain faktor harga. Apa saja faktor-faktor selain harga tersebut dan dari faktor tersebut yang manakah yang paling berdampak terhadap pergeseran kurva penawaran? Terima kasih. 104. Baik, Prof. Terima kasih atas kesempatannya. Saya NIM belakang 104, Niwendia, izin bertanya, apa yang terjadi terhadap harga keseimbangan jika permintaan berubah sementara penawarannya tetap? Terima kasih. 103.
Baik, saya ingin bertanya, jelaskan bagaimana biaya dari sisi penjual, surplus produsen, dan kurva penawaran berkaitan satu dengan yang lain. Terima kasih. Satu satu enam. Izin bertanya, adakah faktor selain harga yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran? Terima kasih. Dua sembilan sembilan. Izin bertanya, apa definisi dari surplus? Karena tadi dijelaskan langsung ke surplus ekonomi, jadinya agak bingung gitu. Ya. 199. Baik, izin bertanya. Ini dijelaskan ada surplus konsumen. Apa efek dari surplus konsumen terhadap kedua belah pihak antara produsen dan konsumen? 204. Baik, Prof. Saya Nikade Wiwingan dari NIM 204 izin bertanya. Apabila harga jual suatu barang mengalami kenaikan, lalu apakah surplus produsen akan tetap mengalami kenaikan? Terima kasih. .089, silakan. Baik, Prof. Izin bertanya untuk kelompok 6. Dalam perubahan keseimbangan pasar disebabkan oleh apa saja? Terima kasih. 110. Baik, izin bertanya. Apa yang akan terjadi jika surplus produsen itu, yaitu barang penjualannya, dikenakan pajak? Terima kasih. Satu. Baik, izin bertanya, bagaimana cara produsen terus mendapatkan surplus produsen jika harga produksi mengalami kenaikan terus-menerus? Terima kasih. Ini nggak pisah nih. 301. Baik, terima kasih. Izin bertanya, kapan seorang konsumen dapat dikatakan mendapatkan surplus? Terima kasih. Baik, Prof. Izin bertanya, jika surplus produsen yang diinginkan oleh produsen tidak tercapai, tindakan apa yang harus produsen lakukan? Terima kasih. Izin bertanya, mengapa keadaan pasar harus seimbang dan selain permintaan dan penawaran, apakah ada lagi yang menyebabkan pasar tidak mencapai titik keseimbangan? Terima kasih. Baik, izin bertanya, apa yang terjadi kepada pasar jika surplus ekonominya minimum? Terima kasih. Izin bertanya, apa yang terjadi jika surplus ekonomi suatu negara mengalami penurunan? Terima kasih.
096. Izin bertanya, bagaimana pasar suatu macam barang dikatakan berada dalam keseimbangan pasar apabila jumlah barang yang diminta di pasar tersebut sama dengan jumlah barang yang ditawarkan? Terima kasih. Izin bertanya, apa saja yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar dan mengapa faktor itu bisa terjadi? Baik, izin bertanya, berkaca dari pandemi saat ini dan pendapatan rata-rata penduduk, jenis perusahaan manakah yang menurut Anda mempunyai kemungkinan terbesar terjadinya surplus konsumen? Apakah itu restoran, kendaraan, atau jasa provider internet? Terima kasih. Baik, izin bertanya. Jika harga keseimbangan sudah tercapai, namun pemerintah menetapkan kebijakan harga lebih rendah dari harga keseimbangan pasar, apa dampak yang mungkin terjadi? Terima kasih. Baik, ada yang belum saya panggil namanya, pertanyaannya. Siapa? Nomor berapa? Oh, sudah tadi kamu enggak nyaut. Silakan. Ya, ada lagi? Kalau sudah tidak ada, jadi yang presenter wajib menjawab 4 pertanyaan ya. Wajib menjawab 4 pertanyaan. Dari fikih pertanyaan nomor berapa? Kemudian dari ONI pertanyaan nomor berapa? Sisanya pertanyaan ganjil dijawab oleh mahasiswa nomornya genap. Pertanyaan genap dijawab oleh mahasiswa ganjil gitu. Dan itu ditulis di chat. Artinya gini. Misalnya 089 itu kan Gusti Ayu kan. 089 menjawab 100 itu. Jadi 089 menjawab 100. Menjawab 020 gitu misalnya. Itu tulis di chat ya. Nah sekarang silakan dulu saya inventarisasi yang mana duluan fikih atau ONI menjawab. Prof. Pertanyaan berapa? Pertanyaan dari Widyari, Prof. Ini siapa? Widyari dengan NIM belakang 109. Anda itu siapa? Vicky, Prof. Vicky? 092. Oh, kamu laki ya? Saya kira cewek ya. Ya, Prof, Ya. laki. Nomor berapa dijawab? 109. 109 terus? 099. Ya. 115. Ya, dan? 116. 116. Silakan. Sekarang berikut ini dulu. ONI. Saya akan menjawab NIM 299. Ya. 117. Ya. 202. Ya. 105. 105. Silakan. Anda jawab dulu ya. Masing-masing presenter. Habis itu saya akan ambil siapa yang bertanya menjawab nomor berapa di chat ya.
Silakan, lanjut, habiskan pertanyaannya 4 ya. Baik, Prof. Yang pertama, dengan NIM 109 Widya. Izin bertanya, apakah yang terjadi jika pasar tidak mencapai keseimbangan? Jika pasar tidak terjadi keseimbangan, maka kurva yang ada pun tidak seimbang. Harga dan permintaan pasar bisa menjadi terlalu naik atau menurun drastis. Konsumen dan produsen bereaksi berbeda terhadap perubahan harga. Yang kedua, Wisnu. Apa saja faktor-faktor ceteris paribus? Faktor dari ceteris paribus yaitu harga, dan harga barang substitusi yang mempengaruhi ceteris paribus. Yang ketiga, pertanyaan dari David. Sebentar ya, saya potong ya. Nanti kalian tidak tahu apa itu ceteris paribus ya. Ya, Prof. Baik. Jangan faktor-faktor apa faktor ceteris paribus. Ceteris paribus itu begini, segala sesuatu yang tidak disebut dalam satu variabel tertentu yang mempengaruhi variabel tersebut. Misalnya begini, ini saya langsung berikan contoh ya. Ini siapa nih? Bella, kuning dia ini nak dengar ya, rugi nanti saya ngomong. Apa? Bella? Misalnya begini, harga beras, nah, contohnya beras, harga beras bulan apa sekarang? Bulan Oktober misalnya 5.000 per kilogram. Ini misalnya harga beras pada bulan Oktober 5.000 rupiah per kilogram. Pada bulan Oktober, bulan depan, bulan November, bisa saja harga beras 5.000, tetap seperti harga sekarang. Ceteris paribus. Gitu. Apa arti ceteris paribus? Pada bulan November, kondisinya sama dengan kondisi pada bulan Oktober. Apa kondisi tersebut? Macam-macam sekali. Macam-macam sekali. Jadi semua variabel-variabel yang mempengaruhi harga. Semua variabel mempengaruhi harga. Nah, itu disebut dengan ceteris paribus. Misalnya jumlah pembelinya sama, income per kapita masyarakat sama, daya beli masyarakat sama, kemudian musim kondisinya sama, suasana keamanan sama, suasana kesehatan sama, semuanya sama seperti bulan Oktober ini. Maka harga beras pada bulan November sama dengan harga bulan Oktober. Jadi kondisi pada bulan November yang dianggap sama dengan bulan Oktober itulah disebut dengan ceteris paribus. Itu baru harga. Banyak sekarang. Contoh ekstrim ya. Contoh ekstrim. Siapa namanya? Fikih. Kamu fikih ya? Fikih kemarin mencret dia. Mencret keras sehingga tidak kuliah. Fikih, kamu mencret ya? Enggak ya? Nah, ini contoh aja. Kemarin dia mencret. Sehingga dia tidak kuliah. Sekarang dia tidak kuliah. Berarti dia mencret lagi kan? Kenapa mencret lagi? Karena kondisi sekarang ini, kemarin itu sama dengan sekarang. Kemarin dia makan rujak. Menyebabkan dia mencret. Sekarang dia mencret karena kondisinya makan rujak. Nah,
Tetapi kemarin dia mencret karena makan rujak, sekarang tidak. Berarti stearis paribus itu tidak ada, jadi berubah gitu loh. Jadi dia tidak makan rujak. Jadi kalau dia tetap makan rujak, maka stearis paribus namanya itu. Jadi kegiatannya sama, makannya sama, maka mencretnya tetap sama. Tapi kalau dia sehat, berarti tidak terjadi stearis paribus, artinya tidak dia makan rujak itu. Mungkin dia sudah makan tablet ya untuk tidak mencret lagi gitu. Jadi dia berhenti makan rujak, jadi tidak ada stearis paribus itu. Nah, itu baru harga dan kesehatan. Kemudian pendidikan. Tahun ini, semester ini saya mendapat IPK 4 dari 10 mata kuliah yang saya tempuh semester ini. Semester depan bisa saya dapat 4 juga, stearis paribus. Apa artinya stearis paribus? Kondisi Anda itu sekarang mendapat IPK 4 itu karena apa? Kesehatanmu bagus, makanmu bagus, suasanamu tenang, bagus, aktivitas belajarnya, semangatnya bagus, lingkungan bagus, kondisi ekonomi bagus, kondisi keamanan bagus. Nah, dengan demikian maka kalau kondisi sekarang itu tetap terjadi pada semester depan, maka semester depan saya pun juga akan mendapat IPK 4 itu. Itu stearis paribus namanya. Kalau misalnya ternyata semester depan IPK-nya turun menjadi 3, itu berarti tidak stearis paribus, ada yang berubah. Mungkin kalau apanya yang berubah? Mungkin kondisi suasana lingkungan misalnya. Kalau dulu tenang sekali, sekarang agak ribut gitu. Nah, kemudian ekonominya mungkin ada masalah ekonomi. Kalau dulu saya tidak masalah, saya selalu dibayari uang kos sama orang tua, lancar sekali. Sekarang pusing saya, sudah jatuh tempo uang kos tidak dibayar, misalnya pusing saya, sehingga mengganggu kegiatan belajar. Itu berarti tidak terjadi stearis paribus. Oke, Anda ngerti sekarang stearis paribus? Ya, jangan ekonomi nanti tidak ngerti stearis paribus, malu saya. Ya, stearis paribus. Artinya stearis paribus itu faktor-faktor lain tetap sama gitu loh. Ya, itu inti definisinya. Baik, lanjut silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Jesta dengan NIM 115. Ini bertanya, tadi dijelaskan bahwa pergeseran penawaran dapat terjadi karena adanya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran selain faktor harga. Apa saja faktor-faktor selain harga tersebut, dan dari faktor tersebut, yang manakah yang paling berdampak terhadap pergeseran kurva penawaran? Yang pertama, biaya produksi. Yang kedua, kemajuan teknologi. Yang ketiga, pajak. Yang keempat, harga barang pengganti. Yang keenam, perkiraan harga pada masa depan. Yang keenam, tujuan perusahaan. Yang terakhir, muncul produsen baru. Mungkin bagi saya yang paling mempengaruhi itu biaya produksi. Sedangkan biaya produksi adalah dengan biaya dipakai untuk proses produksi, mulai dari membeli bahan baku dan yang lainnya, sehingga produsen akan menawarkan barang dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Hal ini dikarenakan produsen tidak ingin mengalami kerugian. Yang terakhir, pertanyaan dari David. Izin bertanya, adakah faktor selain harga yang mempengaruhi pergeseran kurva penawaran? Jawabannya sama, Prof. Apa saya tambah lagi, Prof, jawabnya? Boleh. Ada tambahan? Ada, Prof. Pertanyaan dari Rama, Prof, dengan NIM 293. Pertanyaannya,
faktor apa saja yang dapat mempengaruhi keseimbangan pasar dan mengapa faktor itu bisa terjadi. Permintaan terhadap barang atau jasa bertambah sedangkan jumlah atau jasa terbatas, tinggi rendahnya biaya produksi, pandangan masa depan dan dari produsen atau konsumen. Produsen mengetahui selera konsumen, penawaran terhadap barang atau jasa bertambah, sedangkan daya beli konsumen tetap atau berkurang. Sekian, Prof. Terima kasih. Oke, lanjutkan sekarang ke siapa? Oni ya, Made Oni. Silakan Oni. Baik, Prof. Saya akan menjawab pertanyaan dari 299. Definisi surplus. Surplus itu adalah suatu kondisi di mana tingkat pendapatan atau pemasukan yang diterima itu melebihi dari pengeluaran belanja atau bisa dikatakan sebagai keuntungan baik dari pihak produsen maupun konsumen. Selanjutnya dari 202. Perbedaan antara surplus produsen dan konsumen. Yang membedakan antara surplus konsumen dan dengan surplus produsen itu adalah untuk surplus konsumen itu merupakan selisih antara harga yang bersedia dibayarkan oleh seorang konsumen. Jika konsumen akan bersedia membayar melebihi harga yang diminta saat ini, maka mereka mendapatkan keuntungan yang lebih dari produk yang dibelinya. Sedangkan surplus produsen itu adalah selisih antara harga produsen yang sudah disediakan dan jumlah harga yang sebenarnya mereka terima dari konsumen. Nah, ini adalah uang tambahan atau manfaat atau bisa dibilang keuntungan dari produsen yang didapat dari menjual produk dengan harga yang lebih tinggi. Nah, dari harga minimal yang diterima mereka seperti yang ditunjukkan oleh kurva penawaran. Selanjutnya dari 105, faktor yang mempengaruhi surplus konsumen dan surplus produsen. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi surplus konsumen dan produsen itu adalah pajak dan subsidi dari pemerintah. Nah, jika penjualan barang itu dikenakan pajak, maka akan mengurangi jumlah permintaan karena harganya yang lebih tinggi dari harga yang dijual sebelum pajak. Karena hal tersebut, maka jika pajak meningkat, akan membuat surplus produsen dan defisit bagi konsumen. Yang ketiga, 117. Pertanyaannya, apakah dengan menghitung surplus konsumen bisa menjadi penentu dalam mengukur tingkat kesejahteraan konsumen? Surplus yang oleh konsumen dan produsen itu dapat digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan. Nah, untuk konsumen mengukur tingkat kesejahteraan ekonominya itu dari sisi pembeli, sedangkan surplus produsen itu mengukur kesejahteraannya itu dari sisi penjual. Apakah saya bisa menambah jawab pertanyaan lagi, Prof? Silakan, pertanyaan berapa ditambah? 203 dan 301, Prof. Ya, oke, silakan itu aja. Ya, untuk pertanyaan 203, apakah suatu negara surplus ekonomi selalu berubah positif bagi perekonomian? Dalam suatu negara itu, kondisi surplus tidak selamanya berubah menjadi positif bagi perekonomian, dan defisit pun tidak selalu berimbas buruk bagi perekonomian yang ada di suatu negara. Untuk pertanyaan 301, kapan seorang konsumen dapat dikatakan sebagai surplus gitu. Jawabannya itu surplus konsumen adalah manfaat yang dicapai konsumen ketika mereka membeli barang atau jasa dengan harga yang lebih rendah dari jumlah maksimum yang bersedia mereka bayarkan. Nah, surplus itu terjadi ketika konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga yang dijualkan di pasar untuk suatu produk. Sekian, Prof. Baik. Jadi pertanyaan sudah tidak ada masalah, jawaban tidak ada masalah. Sudah ngena itu.
Itu Oni cara menjelaskan surplus bagus ya, jadi orang mudah mengerti kan. Jadi kalau bicara menjelaskan apa itu harus mudah dimengerti, jangan berbelit-belit ini. Oke, silakan sekarang nomor berikutnya. Tolong perhatikan ya, saya akan tidak lama ngajar karena saya menguji sekarang. Sebentar ya, lagi 30 menit uji. Nah, tapi yang jelas ini sudah memenuhi syarat ya. Jadi maksud saya sekarang silakan tulis siapa yang mau menjawab nomor berapa, biar saya memasukkan dalam kolom Anda. Silakan ditulis di chat ya. Oh, kamu tulis pertanyaan ini. Sebentar ya. Sebenarnya nomor aja. Nah, Agung. Dari mana ini mulainya nih ya? Maaf, Prof. Tadi sebenarnya saya mau ngirimin pertanyaannya, tapi tadi macet jadinya kepotong. Oh gitu, 112 ini? Iya, saya tadi mau nanya. Oh gitu ya. Bentar ya. Iya. Saya masukkan dulu. Iya. Oke. Baik, sekarang silakan. Kalau enggak ada, saya tunggu 5 menit. Ya, saya biarkan aja. Cukup ini aja. Kalau tidak ada. Ada 98 mau menjawab 97. Silakan. Baik, Prof. Terima kasih. Untuk pertanyaannya, 097 dari Elma Christina, Prof. Berkaca dari pandemi saat ini dan pendapatan rata-rata penduduk, jenis perusahaan manakah yang menurut Anda mempunyai kemungkinan terbesar terjadinya surplus konsumen? Apakah itu restoran, kendaraan, atau jasa provider internet? Terima kasih. Kalau menurut saya, jawabannya, Prof, kalau menurut saya, perusahaan yang mempunyai kemungkinan terbesar terjadinya surplus konsumen itu adalah perusahaan jasa provider internet, Prof. Karena apa? Karena jasa provider internet diberikan subsidi oleh pemerintah. Jadi masyarakat diberikan subsidi oleh pemerintah untuk mendapatkan kuota internet sebagai bentuk bantuan terhadap pandemi COVID-19, Prof. Jadi harga yang ditetapkan oleh perusahaan jasa provider internet tidak berlaku karena adanya subsidi dari pemerintah. Terima kasih, Prof. Oke. Silakan siapa lagi? Oke, 0104 menjawab 111. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya NIM belakang 104 izin menjawab pertanyaan dari NIM belakang 111 Sela Merita. Pertanyaannya, bagaimana cara produsen terus mendapatkan surplus produsen jika harga produksi mengalami kenaikan terus-menerus? Yaitu caranya dengan menambah produksi dari barang tersebut. Jika menambah produksi, maka dapat meminimumkan dari biaya produksi tersebut.
Selain itu, kita juga bisa meningkatkan kualitas dari produk kita, sehingga jika kualitasnya bagus, maka konsumen juga tidak keberatan jika harganya naik. Baik, sekian. Apakah dapat diterima? Bagaimana, Sheila? Bisa, Pak. Oke, siapa lagi? Baik, terima kasih. Saya Pak izin menjawab, Pak. Saya izin menjawab pertanyaan dari NIM belakang Oke, tulis. 089, Pak. Tulis di chat. Sudah, Pak. Mana? Di Sudah ada. atasnya dia itu, Pak. Di atasnya domain dia itu, Pak. 98, 97 kan sudah kan? Coba saya ulang kirim, Pak ya. Nggak ada. Coba kirim. Oke, kamu bilang aja. Kamu nomor berapa? Jawab berapa? Saya NIM belakang 102 izin menjawab pertanyaan dari NIM belakang 089, Pak. Bentar. 082 102, Pak. 102. Terus menjawab berapa? 089, Pak. Silakan ya. Pertanyaannya, perubahan keseimbangan pasar disebabkan oleh apa? Jawabannya menurut saya, perubahan keseimbangan pasar disebabkan oleh terjadinya perubahan pada sisi permintaan dan penawaran. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. (091) jawab 98, silakan. Baik, saya dari Patricia, NIM 091 izin menjawab pertanyaan dari 098, yaitu jika harga keseimbangan sudah tercapai namun pemerintah menetapkan kebijakan harga lebih rendah dari harga keseimbangan pasar, apa dampak yang mungkin terjadi? Jawabannya, dampak yang akan terjadi yaitu keadaan surplus konsumen. Jadi di situ keadaan surplus konsumen sudah pasti berubah. Sehingga karena harga barang yang ditawarkan produsen ditetapkan lebih rendah oleh pemerintah. Kristo bisa diterima? Bisa, Prof. Oke, lanjut 202. Jawab 095. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya dengan 202 ingin menjawab pertanyaan dari 095. Pertanyaannya, mengapa keadaan pasar harus seimbang? Selain permintaan dan penawaran, apakah ada lagi yang menyebabkan pasar tidak mencapai keseimbangan? Nah, mengapa keadaan pasar harus seimbang? Di mana tentunya dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan pasar itu, keseimbangan itu memiliki peran penting untuk mengendalikan harga, sehingga tidak akan terjadi harga yang terlalu tinggi ataupun terlalu rendah terjadi, dan baik seller maupun buyer sama-sama diuntungkan oleh keadaan. Selain permintaan dan penawaran, apakah ada lagi yang menyebabkan pasar tidak mencapai keseimbangan? Selain permintaan dan penawaran, ada yang mempengaruhi terjadinya proses keseimbangan atau yang disebut dengan ceteris paribus. Sekian, Prof. Apakah jawaban saya dapat diterima? Bisa, makasih. 203 tadi ya. 202, Prof. Hah? Saya menjawab, saya 202. Menjawab 2095 ya?
Ya udah. 203 menjawab 204. Baik, Prof. Saya 203 ingin menjawab pertanyaan dari 204, yaitu apabila harga jual suatu barang itu mengalami kenaikan, lalu apakah surplus produsennya akan tetap mengalami kenaikan? Jadi, kenaikan harga jual itu akan meningkatkan surplus produsen. Begitupun sebaliknya, jika harga jual itu mengalami penurunan, maka surplus produsennya juga akan mengalami penurunan. Seorang produsen itu akan mencoba meningkatkan suatu surplus produsen dengan mencoba menjual lebih banyak dan dengan harga yang lebih tinggi. Namun, tidak mungkin untuk meningkatkan surplus produsen tanpa batas. Ini dikarenakan harga yang lebih tinggi akan menyebabkan permintaan barang itu turun. Terima kasih. Apa sudah jelas? Sudah, terima kasih. Silakan 094 jawab berapa? Jawab 095 ya. Tapi sudah dijawab sama Oki tadi, Prof. Oh, sudah ya. Oh ya. Sekarang 115 ya. Jawab 110. 115. Mohon izin Prof, saya ingin menjawab pertanyaan dari NIM 110 Nilo Magdi. Izin bertanya, apa yang akan terjadi jika surplus produsen yaitu barang penjualannya dikenakan pajak? Surplus konsumen dan produsen dipengaruhi oleh pajak dan subsidi oleh pemerintah. Maka jika penjualan barang dikenakan pajak akan mengurangi jumlah permintaan. Karena hal tersebut, maka jika pajak meningkat akan membuat surplus produsen dan defisit konsumen. Sekian, apakah jawaban saya bisa diterima? 301. Baik, terima kasih. Saya akan menjawab pertanyaan dari 104 nilaian dia. Apa yang terjadi terhadap harga keseimbangan jika permintaan berubah sementara penawaran tetap? Apabila terjadi permintaan yang melonjak namun penawarannya tetap, maka akan mengarah pada keseimbangan harga dan kuantitas yang meningkat. Jika permintaan menurun namun penawaran tetap, maka akan mengarah pada harga keseimbangan dan kuantitas yang lebih rendah. Apakah bisa diterima? Baik, bisa, Prof. Terima kasih. Oke. Ini sudah berakhir dan sudah cukup Maaf, banyak. Prof. Ya. Saya tadi kelewatan di belakang 097. 97. Iya, ingin menjawab pertanyaan 094. 97, jawab 94. Silakan. Oke. Baik surplus konsumen ataupun surplus produsen dipengaruhi oleh pajak yang dikenakan. Hal ini mengakibatkan pajak penawaran akan berkurang dan kurva penawaran akan bergeser ke kiri. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Widya. Terima kasih. Baik, saya terima jawabannya dan saya puas. Oke. Maaf ya, saya anggap kuliahnya sudah cukup, sudah memenuhi syarat. Karena saya menguji ini sudah lewat waktu saya. 5 menit ya. Saya pergunakan waktu untuk absen juga sedikit yang tidak ada. Wilda. Tidak ada. Yohanes. Ya, Prof. Wayan Liga. Kadek Januarte. Hadir, Prof. Selfie.
Selfie. Gimana nih? Nggak pernah hadir ya gimana nih? Gimana informasi tentang selfie ya? Seperti yang saya sudah informasikan Prof, yang dapat info kalau misalnya selfie itu udah nggak kuliah di UNUD gitu Prof. Oh gitu ya. Oh, terima kasih informasinya. Saya blok dia dulu. Oke, terima kasih. Prof, Grisela? udah. Grisela? Grisela? Rasanya ada Grisela tadi, enggak ada ya. Seruni Maharani? Seruni hadir Prof, cuman dia lagi di dokter Prof, jadinya dia join Webex, dengerin aja Prof. Oke, Made Wahyu? Hadir, Prof. Rafid? Ramadi Putra? Hadir, Prof. Niputu Ayu? Novembri? Dispen Prof. Kenapa? Dispen dia ikut acara Dies Universitas Udayana Prof, perlombaan tari kontemporer. Oh ya, ada. Oke, dengan demikian saya sudah selesai absen. Kuliah saya anggap sudah cukup dan saya mau mengakhiri. Oke, sampai jumpa di minggu depan ya. Saya mau live meeting dulu. Terima kasih, Prof. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama ya. Terima kasih, Prof. Nice. Wow. Where's my ace? Yes. Okay.